Halo saudara, jumpa lagi di Gelar Perkara bersama saya Vidi Batlolone. Saudara, kekerasan terhadap anak terus terjadi. Mirisnya di antara para pelaku merupakan orang tua si anak. Kasus KDRT terhadap anak di Bojonggede, Kabupaten Bogor terjadi karena anak dianggap nakal oleh ibu tirinya. Emosi, anak dianiaya selama 3 hari. Saudara, mengapa penganiayaan terhadap anak terus terjadi? Simak liputan lengkapnya di Gelar Perkara Hilang Nyawa di Tangan Ibu Tiri. Sejak awal Oktober, sejumlah warga telah mendapati banyak luka dan memar pada tubuh korban. Lantas bagaimana awalnya kasus penganiayaan yang dilakukan ibu tiri korban dapat terungkap? Ikuti penelusuran jurnalis Kompas TV, Argan Anjani. Pelaku secara sadar melakukan penganiayaan terhadap korban. Puncaknya pada tanggal 19 Oktober itu, 3 hari belakangan secara intensif pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga mengakibatkan korban pingsan. Diketahui korban sudah meninggal. Pertama kali lihat korban itu pas korban kesini akhir September, tanggal 29-30-an ya. Itu kondisinya udah babak belur, Bang. Kasus kekerasan terhadap anak masih jadi masalah serius yang harus segera ditangani. Di Bogor, Jawa Barat, bocah 6 tahun yang harusnya menikmati masa tumbuh kembang dengan riang justru mengalami kejadian tragis. Dianiaya ibu tirinya hingga kehilangan nyawa. Mengapa pelaku tega menganiaya anak tirinya hingga meninggal dunia? Apakah ayah kandung sang anak dan para tetangga tak ada yang mengetahui perbuatan pelaku? Simak penelusuran kami di Gelar Perkara. Beberapa waktu lalu, warga desa Rawapanjang, Bojonggede, Bogor, Jawa Barat digegerkan oleh kematian MAA, bocah 6 tahun akibat dianiaya ibu tirinya. Sebelum ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan pada 19 Oktober lalu, warga sempat mendapati tubuh korban dipenuhi luka lebam. Beberapa luka juga ditemukan di sekujur badan korban, terutama di bagian punggung beberapa sedikit, kemudian di bagian bibir. Namun yang menyebabkan meninggalnya korban adalah luka di bagian kepala dan kami meyakini itu akibat kekerasan dengan benda tumpul. Kami menduga bahwa memang ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka sudah berkali-kali dilakukan. Untuk menggali informasi lebih dalam terkait nasib malang yang menimpa bocah lelaki tersebut, kami mendatangi TKP di sebuah lingkungan perumahan di Bojonggede, Kabupaten Bogor. Kami menemui Irma dan Jainal, pasangan suami istri yang sempat merekam kondisi tubuh korban. Pertemuan pertama Irma dengan korban terjadi akhir September saat korban membeli jajanan ke warungnya. Irma terkejut melihat sejumlah luka di sekujur tubuh korban. Curiga adanya indikasi KDRT, Irma melapor pada perangkat desa. Pertama kali lihat korban itu pas korban kesini akhir September, tanggal 29-30-an ya. Itu kondisinya udah babak belur, Bang. Pas malamnya, karena kan kita curiga ya ada indikasi KDRT dari orang tuanya. Nah, saya laporanlah ke Pak Korwil malamnya itu. Kata Pak Korwil kalau misalkan dilaporin juga nggak akan kuat kalau misalkan verbal doang mah. Ya, harus ada bukti. 6 Oktober, MAA kembali belanja makanan di warung Irma. Berniat mengumpulkan bukti, Irma merekam kondisi fisik korban. Kecurigaan Irma dan suaminya bahwa terjadi KDRT terhadap korban makin menguat. Irma prihatin, bocah yang seharusnya menerima kasih sayang orang tuanya malah mendapat penganiayaan di dalam rumah. Tuh anak mana ya kok nggak datang-datang. Nah,
Pas nggak lama tuh, seminggu kemudian dia datang sini lagi. Rasya, kok kamu nggak kesini-sini? Kata saya gitu. Dia senyum doang. Kamu mau jajan ya? Iya. Nah, dia masuk ke dalam. Akhirnya saya videoin tuh. Ibu videoin ya. Dia diem aja. Dia sambil milih-milih jajanan. Sengaja saya videoin. Kebetulan suami lagi ada. Nah, pas dia udah beres di dalam, udah beres Rasya, udah. Nah, saya panggil, sebentar ya Rasya, saya suruh ajak main dulu sama anak saya itu yang kecil. Nah, saya panggil suami, baru sama suami di videoin. Di hari yang sama, Jainal langsung memperlihatkan rekaman video korban pada ketua RT. Namun saat itu, pengurus lingkungan belum sempat melapor polisi karena merasa kurang bukti atau saksi yang melihat langsung KDRT terhadap korban. Untuk yang pertama kali, untuk inisiatif warga kita semua, yang khususnya dari Bapak Korwil, dari RT, apapun dari wilayah setempat sini. Karena beberapa kali pada saat istri saya menemukan kejanggalan dari anak itu, istri saya konfirmasi ke saya, dan saya pun coba koordinasi dengan pihak Korwil, dan dari pihak Korwil atau RT minta ibaratnya coba bukti dulu dah, ibaratnya minimal kita punya barang bukti atas luka-lukanya dulu. Berdasar informasi dari warga, orang tua korban baru mengontrak selama 2 bulan di lingkungan tersebut. Selama itu pula, kedua orang tua korban dikenal sebagai sosok yang menutup diri dari lingkungan. Dan anehnya, selama ini warga tak pernah mendengar suara teriakan atau tangisan korban. Ya, ini kontrakan. Jadi si warga tersebut memang warga baru. Dan kami pun sebetulnya dari pihak Korwil atau RT sudah pernah beberapa kali untuk minta data keluarga. Cuma itu memang karena rumahnya sering tertutup dan tidak ada sosialisasinya, makanya kami kesulitan gitu mencari data. Udah berapa lama, Pak? Sekitar 2 bulanan lah. Tinggal di sini? Ya, betul, sekitar 2 bulan. Jainal menyebut ayah korban jarang ada di rumah karena bekerja di daerah Jakarta Selatan. Bahkan saat anaknya meninggal, ayah kandung korban sedang bekerja. Ayah korban saat kejadian atau saat meninggal itu ada nggak sih di rumah, Pak? Kemungkinan saat meninggalnya kemungkinan tidak ada. Jadi pada saat si ayah pulang, ayahnya itu lagi bekerja. Ayahnya kerja di mana? Informasi terakhir yang saya dapatkan di pemotongan ayam di sekitaran Pasar Minggu, daerah Jakarta. Ingin mendapat informasi lebih banyak tentang pelaku, kami mendatangi sebuah rumah petak, tempat keluarga korban mengontrak sebelum akhirnya pindah ke TKP. Di sini pelaku juga dikenal sebagai sosok yang kurang bersosialisasi. Para tetangga juga kerap melihat kondisi korban yang mengalami luka lebam. Kalau buat kayak kejadian si Rasya mah, aku udah maksudnya sering banget dah ngeliat dia kayak babak belur gitu kan. Kayak misalkan matanya kayak bengap, terus hidungnya juga kan kayak agak patah gitu kan di sininya nih. Saat warga berupaya keras mengumpulkan bukti-bukti penganiayaan terhadap korban MAA, pada 19 Oktober, warga mendengar kematian korban. Kabar yang beredar, korban meninggal karena sakit panas. Namun fakta terungkap, saat petugas ambil jenazah yang mengurusi jenazah MAA melihat beberapa luka pada tubuh korban. Jenazah MAA dimakamkan pada 20 Oktober di Taman Pemakaman Umum Kalanganyar, Rawapanjang, Kabupaten Bogor. Di formulir yang saya terima, itu status meninggalnya anak karena itu disebutkan karena panas tinggi. Ketika proses memandikan, biasanya saya cek dulu kondisi tubuh jenazah. Saya dapatin ada beberapa luka atau lebam ya di beberapa bagian tubuh yang itu mengundang pertanyaan saya, mengundang keinginan tahuan saya, ini kenapa. Jadi itu saya tanyakan kepada bapaknya, yang dimana bapaknya juga saya ajak untuk memandikan jenazah. Jawaban bapaknya ketika saya tanya, ini kenapa mukanya lebam di sini, kenapa ini di bagian perut juga ada lebam. Bapaknya menjawab itu karena kejedot pintu. Ada pun luka di kepala, ini kenapa? Ini bapaknya menjawab
karena jatuh di kamar mandi. Kesaksian petugas ambil jenazah terkait kondisi jenazah korban MAA telah menguak kasus penganiayaan yang dilakukan Ibu Tiri terhadap anaknya. Menindaklanjuti kesaksian petugas jenazah, polisi membongkar makam jenazah MAA melakukan ekshumasi. Dari hasil otopsi forensik, diketahui korban mengalami luka-luka di sejumlah bagian tubuh. Sementara itu, penyebab kematian korban karena adanya luka di bagian kepala. Bermula dari laporan warga terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Ibu Tiri kepada korban. Korban menderita berbagai luka, yaitu luka di kepala, luka di wajah, di kedua belah mata juga ada luka lebam, luka memar, kemudian di punggung juga ada, kemudian di tangan. Kekerasan di dalam rumah tangga terhadap bocah 6 tahun yang dilakukan Ibu Tiri berlangsung sejak awal Oktober lalu. Pelaku makin sering menganiaya korban selama 3 hari, sejak 17 Oktober hingga puncaknya pada Sabtu 19 Oktober sekira jam 9 malam. Korban tergeletak lemas usai dianiaya pelaku. Namun, bukannya menolong, pelaku malah meninggalkan korban untuk menemui ayah kandung korban di tempat kerjanya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saat bertemu suaminya, pelaku menyebut korban sedang sakit akibat terjatuh. Keduanya pulang, namun sesampainya di rumah, korban telah meninggal dunia. Pelaku secara sadar melakukan penganiayaan terhadap korban. Puncaknya pada tanggal 19 Oktober itu, 3 hari belakangan, secara intensif pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban. Memang pada bulan Oktober, awal bulan Oktober, penganiayaan secara berkelanjutan dilakukan oleh pelaku kepada korban. Polisi menyebut pelaku menganiaya korban karena emosi dengan beberapa kelakuan korban yang dianggap nakal. Motif yang dilakukan oleh pelaku adalah karena memang si anak tersebut tidak bisa menuruti kemauan dari si pelaku. Berapa kali diberikan makan ataupun disuapin, korban selalu menolak, kemudian korban beberapa kali meminta uang jajan, namun tidak bisa dibilang karena memang pelaku tidak punya uang. Dalam kasus penganiayaan bocah 6 tahun, masih belum ditemukan keterlibatan ayah kandung korban. Sementara itu, polisi menjerat Ibu Tiri korban dengan pasal tentang kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Lalu, apa penyebab orang tua tega melakukan tindakan penganiayaan terhadap anaknya? Kekerasan terhadap anak masih terus berulang. Lalu bagaimana cara menghentikan KDRT terhadap anak? Simak ulasannya bersama para ahli usai jeda berikut. Terkira entah sampai kapan tak ada. Spotify punya banyak rekomendasi yang pas buat kamu. Rasain enaknya ditemenin Spotify. Duh, pegel. Baru nih, Paramex Diri Otot Hot Cream. Panasnya hot, gak lengket. Wangi, lega. Mantap. Paramex Diri Otot Hot Cream. Produksi Konimax. Cerah ya? Glowing kan? Cuma mandi susu pakai ini nih. Baru, Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milknya bikin kulitku smooth. Almond Oilnya bikin moist. Wanginya manjain banget. Lihat nih, cerah, glowing. Dilihat
lihat dari mana aja. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja. Wingscare. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Coca-Cola Cookies enaknya full. Wow, kirain kok taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik, dipanen di kematangan yang tepat. Bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Beli popok celana dewasa 3-in-1 buat Eke si Oma Lenca. Ekstra serat, ekstra kering, ekstra tipis. Kebelet, beli aja. Praktis, gak bocor say. Oma Opa, no worry. Pakai. Semua jadi easy. Wingscare. Asik asik promo asik kemasan 2000. Kecap sedap kedelai hitam spesial pilihanku. Promo asik beli 3 gratis 1. Masakan sedap selalu. Asik asik promo asik kemasan 2000. Kecap sedap kedelai hitam spesial pilihanku. Makan sedap makin mantap cuma 2000. Beli 3 gratis 1. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000. Beli 3 gratis 1 dari Wingswood. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Kan aku udah rajin ngejaga gigi aku supaya nggak berlubang. Tapi aku juga punya gigi sensitif. Saran saya, lindungi keduanya. Saya rekomendasikan baru Sensodyne cegah gigi berlubang dan sensitif. Pakai Sensodyne, tidak usah kompromi. Jalan terus berjalan. Mas, kartu tolnya mas. Spotify punya banyak rekomendasi yang pas buat kamu. Rasain enaknya ditemenin Spotify. Saudara, lemahnya kemampuan mengontrol emosi dan tekanan ekonomi dapat mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Simak ulasannya berikut ini. Felisida itu bisa ada tanda-tandanya terlebih dahulu, Mas. Jadi termasuk seringnya orang tua melakukan kekerasan pada anak. Anak nangis-nangis, dipukul dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sudah salah satu ciri-ciri ataupun juga warning bahwa ini kalau nggak dihentikan tuh nanti bisa meninggal loh. Artinya semua ibu itu adalah orang yang sangat mulia ya, tidak akan mungkin melakukan itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya kenapa, berarti ada tekanan dari luar yang membuat akhirnya dia keluar dari pola atau dari model dasarnya gitu ya. Kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa terus berulang. Sebelum kasus penganiayaan anak di Bojonggede, Bogor, pada 21 September lalu di Penjaringan, Jakarta Utara, seorang bocah perempuan 8 tahun ditemukan tak bernyawa dalam kondisi mengenaskan. Korban hanya tinggal bersama sang ibu di lantai 3 sebuah rumah yang digunakan sebagai indekos. Diketahui, kedua orang tua korban telah berpisah. Berdasar pemeriksaan tim forensik Rumah Sakit Polri, terdapat luka di tubuh korban akibat kekerasan benda tumpul. Diduga pelaku penganiayaan adalah sang ibu kandung. Bahwa betul ditemukan kondisi mayat. Kondisi mayat yang ditemukan adalah dalam posisi terlentang. Kemudian posisi mayat juga berada di lantai kamar. Ini juga tanpa busana dan sudah dalam kondisi membusuk. Kondisi kamar juga ditemukan dalam keadaan berantakan. Selesai sekitar pukul 04.00 WIB. Adapun yang dapat kami informasikan dari hasil olah TKP, identifikasi terhadap mayat. Identitas mayatnya perempuan, kemudian usianya sekitar 8 tahun.
Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kerap menimpa anak-anak. Ironisnya, di antara para pelaku kekerasan adalah orang tua korban, baik orang tua kandung maupun orang tua tiri. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyebut, anak-anak merupakan kelompok paling rentan jadi korban kekerasan di dalam rumah. Beberapa kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang tuanya berujung pada kematian. Penganiayaan terhadap anak yang dilakukan secara terus-menerus digolongkan sebagai filisida atau pembunuhan terhadap anak sendiri. Filisida itu bisa ada tanda-tandanya terlebih dahulu, Mas. Jadi termasuk seringnya orang tua melakukan kekerasan pada anak. Anak nangis-nangis, dipukul, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sudah salah satu ciri-ciri ataupun juga warning bahwa ini kalau nggak dihentikan tuh nanti bisa meninggal loh. Nah, kalau kita melihat di kasus filisida atau KDRT, itu korban paling banyak adalah anak balita, Mas. Ya, anak balita, anak di bawah 5 tahun, ya, ataupun 6 tahun. Jadi, ya usia-usia segitulah, itu banyak sekali yang jadi korban, dan di filisida, kasus filisida juga paling banyak di usia demikian, gitu ya. Dalam kasus KDRT terhadap anak yang dilakukan ibu tiri, beberapa hal dapat menjadi faktor terjadinya kekerasan. Di antaranya, istri merupakan ibu tiri korban. Bisa jadi kurang mendapat dukungan sosial dari sang suami. Dukungan dapat berupa memberi pengertian pada istri untuk selalu sabar merawat korban yang bukan anak kandungnya. Nah, kenapa anak-anak balita di bawah 6 tahun ataupun anak-anak balita ini sering menjadi korban kekerasan? Ya karena mereka belum paham bahwa ini kekerasan. Faktor itu kemudian juga kurangnya dukungan sosial, terutama dukungan sosial dari suaminya. Itu harusnya sebagai seorang suami dia memberikan bukan edukasi, istilahnya juga menenteramkan si istri, karena lebih susah loh menjadi ibu sambung daripada ibu kandung, gitu ya. Karena sudah ada bayangan ibu sebelumnya, ataupun juga si ibu ini tidak merasa memiliki sejak dari lahir. Nah, itu lebih susah sebenarnya. Apalagi untuk keluarga kedua, bukan keluarga pertama. Sementara itu, pengamat sosial menilai, naluri seorang ibu pada dasarnya tak akan mampu menyakiti anaknya, kecuali ada persoalan kompleks yang mendorong seorang ibu melakukan hal di luar nalar. Selain karena ketidaksiapan orang tua membangun keluarga, baik secara usia maupun psikis, beberapa faktor lain dapat menyebabkan KDRT terhadap anak terus terjadi. Di antaranya, kondisi psikologis pelaku, kondisi emosi, hingga tekanan ekonomi dalam rumah tangga. Semua ibu itu adalah orang yang sangat mulia ya, tidak akan mungkin melakukan itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya kenapa, berarti ada tekanan dari luar yang membuat akhirnya dia keluar dari pola. Jadi kalau sudah menyimpang ya dia satu tindakan yang tidak normal lagi gitu sebetulnya. Kita bisa memahami itu sebagai tindakan psikologis yang sudah tidak normal gitu. Tapi faktor yang kedua yang saya kira justru jadi pendorongnya, kalau tadi pemicunya, pendorongnya itu adalah biasanya tekanan ekonomi ya. Jadi kalau tadi emosinya sudah semakin tidak stabil ya, tidak bisa dia kendalikan, tapi kemudian situasi di luar itu ya tidak mampu menghidupi kondisi keluarga, penghidupan keluarga tidak normal seperti orang lain misalnya ya, penghasilannya kurang, mau makan kurang, mau beli ini, mau beli itu tidak tersedia begitu. Sehingga akibatnya akan terakumulasi ya. Selain itu, rendahnya kepedulian warga juga dapat membuat pelaku KDRT leluasa mengulangi perbuatannya. Saat terjadi kekerasan dalam rumah tangga, warga yang mengetahui memilih diam daripada menegur pelaku. Namun ada fakta menarik dalam kasus penganiayaan anak yang dilakukan ibu tiri di Bojonggede, yakni adanya upaya warga untuk menghentikan KDRT dengan merekam video kondisi korban sebagai barang bukti, lalu melapor pada pengurus lingkungan. Sayangnya, warga kurang bergerak cepat untuk melapor polisi. Ya, memang kekerasan dalam rumah tangga, termasuk ini kan kekerasan pada anak yang dilakukan orang tua kepada anak, ini bagi masyarakat kita masih dianggap ranah domestik ya, yang sungkan untuk kita terobos begitu. Tapi saya mengapresiasi ini, viralnya video dari pemilik warung itu menunjukkan kepedulian sudah ada ya, tapi tetap ya menjaga, dan si anak juga kan menutupi dengan sangat baik ya, dibilang dia jatuh dan seterusnya. Jadi artinya kita
warga itu sudah curiga pada saat itu. Sampai akhirnya kan juga setelah jenazah ditemukan dan memang luka-lukanya parah, akhirnya kan dilakukan otopsi baru ketahuan ya. Tapi sejauh ini kita harus mengapresiasi ya, dan memang bukannya dibilang ini sama sekali jauh dari ketidakpedulian, justru peduli tapi dengan kehati-hatian, itu poinnya. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, psikologis, hingga kekerasan seksual. Selain keluarga, kepedulian dan peran masyarakat sangat diperlukan untuk mendeteksi adanya KDRT yang berguna untuk mencegah dan menghentikan kekerasan terhadap anak. Ya, memang harusnya warga itu menjadi kontrol sosial yang sangat baik ya, melalui RT, RW ya, apalagi juga harusnya ada pusat-pusat pengaduan atau sistem rujukan ya. Jadi memang harus ada kontrol ya. Jadi saya kira kita diuntungkan dengan adanya sistem RT, RW ya. Artinya secara berjenjang ya kita bisa melaporkan dan kemudian nanti akan diproses ya ke sistem rujukan yang lebih formal saya kira. Kekerasan itu udah level yang paling berbahaya ya bagi anak ya. Dan saya kira edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak harus terus dilakukan ya. Jadi hak anak tuh banyak ya, bahkan bermain saja itu hak anak sebetulnya. Melindungi anak dari ancaman kekerasan adalah tanggung jawab utama orang tua. Di dalam keluarga, anak-anak seharusnya mendapatkan kasih sayang tak terbatas. Meski begitu, masyarakat juga memiliki tanggung jawab kolektif dalam menjaga dan menjamin ruang aman bagi tumbuh kembang anak. Kepedulian warga dengan sistem lingkungan yang responsif diharap mampu mencegah dan mendeteksi KDRT terhadap anak. Argan Anjani, Jonathan, sampai jumpa. Saudara, dalam 2 segmen ke depan kami akan menggelar sejumlah perkara yang terjadi selama sepekan. Di antaranya seorang siswa kelas 4 SD dirawat di rumah sakit diduga usai mengalami perundungan oleh teman-temannya. Tetap digelar perkara.